Oke, nah ini kita balik lagi ya. Kemarin kan gua udah disamperin nih sama si Ersat nih buat ngobrol liga, e-football. Nah, sekarang nih gua ada, eee, dedengkotnya ini, Masnya di sini. Nah, ini yang beneran dedengkotnya e-sport bola di Indonesia. Kalau kalau kalian suka e-sport bola harusnya sudah tahu ini, Mas Valentinus Sanusi. Apa kabar, Bes? Baik baik. Nah, ini kan kemarin kan ada isu-isu itu tuh, Valen, ada yang apa namanya, Iya. ada skor-skor aneh ya di Kita sempat ngobrol kualifikasi. juga kan ya? Lu sempet nanya Iya, juga kan? tahun lalu gue sempat confirm ke lu kan, ini tuh Iya, sebenarnya gimana sih gitu. Nah, mungkin lu iya. bisa langsung nanti kalau yang nonton belum tahu boleh nonton nanti aku lihat apa, kasih deskripsinya di bawah buat yang Hmm, ininya. Nah, mungkin iya, iya. Valen bisa langsung ini kayak sebenarnya apa ya, memang ada nggak sih apa ya, dalam tanda kutip tuh kecurangan gitu-gitu di qualifier-nya itu, e-football itu? Hmm, ya mau gimana ya? Kalau kita bilang kecurangan, ya ada kesalahan dari sistem juga kan? Sistem si rankingnya, sistem si kualifikasinya, cara perhitungannya. Jadi, ya kita nggak bisa menyalahkan pemain yang emang berusaha lolos atau yang berusaha menang gitu kan, karena emang secara sistemnya nggak ada larangan, secara sistemnya juga seolah-olah jadi bisa di abuse. Ya mau nggak mau pemain yang pengen lolos, yang pengen menang ya menggunakan cara itu gitu kan, ya kayak kemarin SEA Games Singapura dengan alasan ya di rules nggak ditulis ya, ya iya sih, cuman secara etika mau gimana ya, kita agak bisa jagain moral orang setiap pemain gitu. Jadi ya emang secara sistem memang emang ada kelemahan sih ya. Dari Konami kita juga kayaknya, dari komunitas banyak banget yang berkoar gitu kan, bukan cuma Heeh Asia doang, even semua semua regional kayaknya, Latam, Eropa juga heeh. eh, komplain dengan itu, karena jadinya e-sportnya ya bukan e-sport sih sebenarnya, nggak pure lah ya, karena nggak based on skill juga ya. Skill ada tapi ya too much abuse lah kalau kata aku sih bahasanya. Berarti Sama sih kayak bahasanya Esat juga kemarin, abuse kan bahasanya. iya iya Abuse iya. system soalnya. Iya. Berarti berarti bener ya, ada sistem, apa ya, istilahnya kebocoran sistem yang bisa dieksploit gitu ya? Iya, ya aku sih nggak bisa pointing finger ke pemain mana yang, oh kalau ini sih lolos pasti dia pakai abuse gitu kan. Cuman kan Iya iya iya. eh, secara sistem lu bayangin deh, gua kalau mau main, gua di sini ada PS misalkan dua nih, dua unit. Gua bisa ngomong kali sama PS yang di sana. Oke, kita pencet barengan, ketemu nih. Heeh. Kalau ketemu kita mainin, nggak ketemu kita skip. Kita boleh skip. Dan gue sempat ikut kualifikasinya. Maksudnya gue juga nyobain lah skill gue segimana Heeh sih, gue heeh. bisa lolos nggak. Gue sampai lolos ke round 2 bisa lolos. Ke round ketiga susah banget karena udah setiap si matchmakingnya centing gitu bunyi. Gue yakin itu udah ada lawan kan, tinggal gue Heeh confirm gue oke kan. Tapi heeh. lawannya nggak okein gue, Oh. karena eh, dugaan gue lawannya gue udah nunggu lawannya yang dia Iya iya harapin. iya iya iya. Sama gini, lu Nggak bunyi ngarep nggak? ketemu lu ya? Lu bunyi nggak? Oh nggak bunyi, ya udah cancel, cancel gitu kan. Lu gue bunyi, ya udah gue bunyi. Baru sama-sama di okein gitu kan. Ya gue sih kan nothing tulus ya, gue mau oke oke terus aja. Cuman gue berapa kali main ceting, ditolak lagi, ceting, ditolak lagi. Ya mana lawannya ini, ceting, ditolak. Jadi ya Iya. kesannya ketemu lawan, ya bukannya mau tunjuk siapa yang lolos pasti abis, cuman ya gue juga ngalamin gitu. Iya iya iya. Ketemu lawan ditolak terus, ditolak lagi. Ini mana lawan? Nah, terus kan ya gue tau lah anak-anak komunitas kan pasti ngadu ke lu kan, ya lalu bapaknya anak-anak ya. Itu pada pada cerita apa tuh, Valen? eh Ya cerita sih enggak sih, cuman bikin status, bikin apa ya, yang Oh. cerita mungkin satu dua orang lah ya. Gua juga kan nggak nggak, karena sekarang mereka udah pada punya tim juga lah kebanyakan kan, udah punya manajer, punya tim itu sendiri, mereka punya bisa ngadu sama petingginya masing-masing kan. Gua kan nggak punya tim ya.
Iya, cuman ya anak-anak ya ya bisa apa kasih masukan gitu. Kok ini kasih tahu dong Konami gini gini gini. Ya mau gimana ya? Ya Konami juga sebenarnya tahu sih, aware sih. Cuman kayaknya mereka juga kebingungan untuk bikin sistem yang fair secara e-sport, tapi pengen ngejual gamenya mereka supaya banyak user yang main juga kan. Hmm, yang Jadi isi kalau akses ya? iya, isi akses supaya semua bisa main, semua bisa tanding. Karena ya kalau mau benar-benar fair to fair, semua pemain harus terverifikasi. Berarti kan lo harus submit benar-benar berdasarkan data. Mhm. Misalkan paspor lah, KTP kah, apakah yang harus Ya ya verified ID ini gitu. ya ya. Sedangkan validasinya aja nggak ada. Email lo bisa pakai email siapa aja. Bikin email baru juga boleh. Jadi ya satu orang punya berapa ID ya ya nggak aneh jadinya. Oh, kalau ini kan lu kan orang lama banget ya bahkan sebelum sebelum ganti nama. Nah, itu Iya. tuh dulu tuh waktu masih PS, Pro Evolution Soccer, kayak gini nggak sih sistemnya sebenarnya? Kayaknya beda kan Oh, ya? iya iya. Dulu dulu yang kesamaan sama sekarang tuh sistemnya tetap rankingnya, Bes. Jadi Hmm, kalau dulu itu kalau main bisa sampai 30 match kalau nggak salah. heeh. Dan tahun pertama kali Konami online tuh 2014 atau 2015, player kita juga ada yang lolos kan, lolos beneran, dan itu bener-bener kayak zamannya FIFA dulu. Lu harus tahan performance lu 30 match dengan winning rate yang cukup tinggi gitu kan. Nah cuman gua nggak tahu nih matchmakingnya dulu nggak pernah ada bisa milih lu boleh oke atau enggak. Oh, Kalau yang seingat gua ya. Jadi lu ya ya kalau ya. main connect langsung connect sih, langsung nggak bisa reject. Makanya sempat ada yang komplain karena ini kok yang bar si wifi-nya kecil ditandingin sama gue ya gue aja yang nge-lag kan berkomplain. Jadi kalau sekarang udah dibikin katanya udah peer to peer jadi lebih lebih stabil secara koneksi. Cuman ada opsionalnya itu matchmakingnya agak aneh sih kalau kata gue. Terus kalau buat kualifikasi gini harusnya ketentuan menolak pemain itu harusnya nggak boleh sih. Kenapa lu boleh reject lawan gitu kan? Ya kan Eh, kalau lawan udah random ya siapapun yang udah pas ketemu di by system ya tanding lah. Kecuali atau lo udah dijadwalin gitu kan, si ini lawan si ini gitu. atau malah sebenarnya ya tapi jadi duit ya, atau manual ya sebenarnya ya, open qualifier-nya tuh kayak, apa ya, ya Iya, kayak Dota gitu. Jadi pakai ya misalnya kerjasama sama lu gitu untuk bikin qualifier di Indo gitu-gitu betul. kan Iya. harusnya. Nah, harusnya ya Konami tapi nggak bakal mau ke sana sih, nggak. Dia nggak pernah, gue setahu gue nggak pernah ada yang invest community. Rizky dulu lolos juga, sebenarnya dia di online udah lolos. Terus tapi Heeh. gua bawa ke Southeast Asia tanding di Thailand dia juara. Nah, yang event Thailand itu kita dapat approval kan sama Konami. Oke, yang juara di Thailand boleh terbang lagi ke Tokyo. Yang Makanya dia si menang Rizky, lagi ya? makanya kan kita sih enaknya ada sparring dulu di Southeast Asia, juara di sana. Jadi Rizky waktu ke Tokyo juga udah lebih mentalnya udah kuat. Nah di Asia Tenggara kan di Thailand kita ngalahin Vietnam juga tuh. Nah dari situ juga Rizky dapat slot lagi gitu kan, dapat slot lagi buat ke Tokyo. Nah kalau jalurnya kayak gitu buat gue tuh lebih fair, open, bener Benar kata benar. lo ada Iya adminnya, iya. ada structure-nya, ada league ops-nya yang ngawasin. Iya iya. Karena Konami nggak bisa ngawasin semua yang online dengan sistem Iya benar data benar. itu kan. Karena Iya iya. e-sport loh. Kalau kecuali lu cuma cuma leaderboard di game ya terserah deh mau di Iya abuse mau iya. kayak apa. Ini kan bukan Iya. leaderboard game. Iya bener. Ini kan ending-nya akan ke kejuaraan dunianya kan ya? Iya, Ending-nya. endingnya betul. Endingnya itu. Masalahnya ini tuh leaderboard game tapi dijadiin e-sport. Jadi buat gua ya agak nggak ya kurang bagus lah, kurang cantik aja sih. Konami harus mikirin yang baru sih. Iya iya iya. Oh iya Gitu. kan lu ada akses ke Konami ya? Udah sempet ngobrol-ngobrol gitu? Apakah Eh, belum gue jarang ngobrol lagi eh, sekarang. Jarang nanya. ya mungkin Iya, itulah kalau kalau lagi ngobrol gitu ya, boleh nih kayak, "Ini udah ada komplain nih," gitu-gitu ya. dia juga tahu kayaknya. Mau komplain apa lagi lo? Iya sih, kalau kalau tahu sih harusnya tahu ya. Cuman Dia mungkin tahu sih.
Cuman mungkin Ah, mereka masih bingung apakah nutup nutup apa ya, exploit-nya itu biar nggak bisa bisa biar nggak bisa dieksploit lagi gimana mungkin mereka yang masih nebak-nebak gitu iya. ya, nyari cara gitu. Iya, gua nggak tahu divisi mereka kayak gimana cara kerjanya. Cuman yang terakhir kita waktu di Jepang tuh sebelum pandemi, divisi e-sport mereka itu yang ngelit itu player pro-nya Jepang, Mmm, Sofia kan, manajer e-sport. Ya, pokoknya divisinya, pokoknya pas nyampe ke sana ngobrol-ngobrol, gua kerja di Konami kan, wih, ya, buat gua happy dong. Berarti ada player pro yang ngerjain divisinya e-sport, ya berarti harusnya lebih ngerti kebutuhan pemain di e-sport kayak gimana. Cuman along the way kan ganti eFootball tuh, ganti ya ya. eFootball, ganti mungkin ganti manajemen juga kan, produsernya juga ganti. Nah, itu kebijakannya nggak tahu nih sekarang arahnya apakah fokusnya ke gameplay dulu, ke fitur game aja terbatas be sekarang. Master League belum ada, itu nggak ada. Itu kan yang Oh iya dikomplain ya. sama user sekarang kan. Oh, Nah, ditambah suruh ngurusin e-sport, kayaknya e-sportnya nggak jadi priority. Kalaupun ada e-sport pun sebenarnya cuma buat marketing toolsnya mereka, oke deh ada kegiatan, ada aktivitas, ada kerja sama klub-klub profesional atau apa. Ya ujung-ujungnya kan marketing ya, jadinya sales bukan 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 prestasi beneran ya sih. ya Kalau ya. kalau kata gua ya, ini Heeh. opini pribadi, maaf jangan di judge. Ya karena Iya. kan beberapa orang mungkin jadiin tolak ukur prestasi, ini nih gue juara Konami, juara ini, tapi cuman Oh, secara sistem kan nggak iya valid iya iya gimana iya. gitu. Untuk Nggak kayak dulu zaman Rizky gitu. iya iya iya. Nah, Tuh. ini ngomong-ngomong liga nih, gue dengar-dengar katanya lu mau bikin liga baru apa gimana nih? Gimana tuh Wah, Liga infonya nih? baru. Buat Kalau bahasanya Liga baru nanti diciduk yang di sebelah ntar. oh iya iya iya, bukan ya? Ini apa, turnamen game online ya? Turnamen game online? Iya iya, ya kan gue basicnya game bola, terus gue basicnya juga Heeh, anak rental, jadi gue bikin kasih nama Evo Rental PS Championship karena mmm, eh, dulu dulu ya lu tau lah Liga 1 PS apa semua kan iya, structure dari bawah, dari grassroots, kota, provinsi, naik ke atas sampai nasional. Kita nyebutnya nasional karena emang yang ngikutin juga kan hampir semua daerah ikut ya kemarin. Cuman kayaknya format kayak gitu sekarang udah diadopsi banyak sama teman-teman di asosiasi kan, di PB. Udah ada PON, udah ada Porprov, even udah ada sekarang di Jawa Barat aja bulan ini ada Piala Gubernur, ada Fornas. Strukturnya kan kayak gitu tuh semua. mau mau Ya terus pemilu kalau mau pemilu. ya strukturnya kan kayak gitu semua. Ya gue nggak nyalahin karena emang ya formatnya emang kalau buat nyaring nasional kan jenjangnya kayak gitu ya. Dulu belum ada, kita udah bikin, sekarang udah ada teman-teman dari PB dan asosiasi. Kok kalau gua bikin lagi ngapain, kan gua bukan orang PB ya, gua bukan orang asosiasi. Terus kalau gua bikin ini wakilnya provinsi gua, ini wakilnya, ya gua nggak selevel itulah. Makanya gua bikin namanya pakai rental PS. Nah, kenapa rental? Karena ya gua anak rental. Terus gua ngelihat gini, lu tahu Rizky, lu tahu pemain-pemain kayak sekarang ada Ersat di Persis, ada Rizal, ada apa, tahu playernya kan. Tapi tahu nggak rental yang ngebesarin mereka gitu kan? Di Bandung siapa? Rentalnya main dari mana? Rentalnya masih ada nggak sih? Terus rentalnya sejahtera nggak sih? Ya buat gue sih miris aja gitu. Anak-anak Iya iya rental yang iya. ngebesarin mereka yang mungkin dulu oke main Riz jago atau apa gitu kan. Mungkin ada beberapa mereka juga yang ngedanain kalau turnamen dibayarin dulu gitu dulu kan. Eee, ya gue sih ngelihat ya rental sebenarnya kan punya punya andil buat ekosistemnya konsol gitu Iya, kan. setuju Karena setuju. anak-anak banyak iya, karena anak-anak banyak latihan di sana, banyak sparring di sana, bikin turnamen dari sana. Walaupun mungkin gak sesuai aturan yang standar gimana, tapi gue pengen ngangkat mereka si rentalnya ini. Jadi gue pengen bikin event grassroots, komunitas bener yang ya gue pengen apresiasi mereka juga deh. Playernya naik, rentalnya juga naik. Makanya gue pengen sekarang kalau bawa nama di belakang, nama di punggung player, ya lu bawa nama rental lu dari mana, player rental mana. Ah, I see. Jadi kalau kayak di Bandung ada 3 rental ya nggak apa-apa, gue aduin aja udah Bandung 3 rental, 3 rental. Di Manado ini ada yang daftar 3 rental sekaligus. Ya Heeh, udah tanding aja di Manado, cok. Yang iya iya. rental nomor satu di Manado siapa jagoannya. Buat gue lebih lebih proud, bukan lebih ya lebih proud iya, terus rentalnya juga jadi terangkat kan. Gue pengennya rentalnya juga jadi rame gara-gara oh ini rental nomor Iya satu iya nih iya. kemarin juara nih, pemainnya main di sini. Nah gue pengen ke sana, jadi rentalnya rame, anak-anak juga bisa latihan di sana. Ya Iya iya. ujung-ujungnya ekonomi juga sih, cuman ya balik lagi ke mungkin
ke rakyat aja sih. Karena gue rakyat jelata juga. Iya iya, tapi menurut gue bagus loh, karena kan kayak kayak misalnya kita ngomong Dota kan, ya mereka Mmm, pasti berawalnya juga dari warnet kan, itu warnet, karena PC iya, kan, ya kalau betul, konsol ya otomatis rental rental gitu loh. PS, iya. Iya bagus sih dan sebenarnya jadi apa ya, ngomong regenerasi juga kan, yang Iya, dari regulasi amatir-amatir juga. nih ketemu dulu nih sesama rental gitu kan. Iya. Oh iya itu lu ngomong amatir, makanya gue batasin juga, yang di sini pro boleh main nggak kok? Ya gue juga ngerti lah ya, blacklist, pro apa gitu juga kan ada tuh di rental. Ya Heeh, gue bukan mau nge-blacklist yang pro, bukan. Tapi yang pro lu udah punya pengalaman, udah punya kesempatan deh di level pro kan. Lu udah punya manfaat istilahnya, udah ngerasain lah experience gitu kan. Jadi gue ngebatasin yang pro ini nggak boleh, cuman gue batasin pro juga cuma yang mungkin yang udah jelas pasti yang di EVL, karena kan Liga Pro tuh udah jelas iya, nama-namanya, itu gampang banget. Sama mungkin yang berprestasi di 2 tahun terakhir, 2022 sama 2023. Prestasi pun buat gua yang bukan cuma gini nih, udah lolos pelatnas kok, dia pemain pro jago kok, dia udah di blacklist. Enggak lah, enggak segitunya juga. Pemain pro di PES itu gak kayak di Mobile Legends yang gajinya 2 digit semua. Lu dibilang pro terus udah dibilang pro nggak boleh main di turnamen rental juga, dia mau makan apa gitu kan. Turnamen aja nggak boleh ikut. Jadi pronya gua tuh pemain yang emang udah nyicipin deh hadiah di luar negeri, udah pernah ke luar negeri dapat hadiah. Ya lu jangan main dulu deh, kesian teman-teman lu yang belum pernah lolos, yang belum pernah ngerasain juara di Bali kayak kemarin kayak gimana. iya iya. Nah, itu gua masih berpolehin sih. Jadi nggak cuma ada asal bilang, "Oh, dia pemain pro." Ya nggak juga, dia nggak pernah juara di mana-mana juga. Kesian Iya iya gitu. iya iya. Bagus sih, bagus bagus. Ya Ya, nanti, apa, kalau ada info-info di-share gua nanti gua taruh di deskripsi. iya, boleh. Thank you bisa. Thank you banget, Bes. Udah, nanti mungkin kalau, tahu-tahu Konami ada update gitu ya, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Atau kalau misalnya liga apa, liga warnet lagi, Rental rental ini udah PS. bisa jalan nih, boleh ngobrol-ngobrol lagi kali ya? Iya. Rental PS-nya udah jalan sih, Oh udah jalan? udah minggu kedua, Oh, udah minggu ini ada 13 rental jalan barengan, itu ada 13. stream-nya nggak? Bisa bisa nonton gitu? Nggak? Enggak, kalau rental gua nggak minta stream, kesian rentalnya aja mungkin susah nge-stream. Cuman gua dapat update, dapat hasil kan, hasilnya gua update di sosmed semua yang juaranya siapa apa. Nanti regional gua usahain gua broadcast sih dari sini. Jadi mereka wajib Wah, ngirim gambar, nanti gua broadcastin di regional. Regional tuh bulan Juni, awal pertengahan, akhir Juni gua rencana kumpulin mereka semua di sini sih, uh, main di sini. ini di Bandung kan ya lu ya? Iya di Bandung, Bro. Lo kalau ke Bandung harus mampir, Bro. Siap siap. Eee, Iya. ya wis, gitu aja Oke, kali ya buat sip. yang nonton, thank you, buat Valen Thank thank you you. banget, buat ini Thank you banget. liganya bukan liga ya, bukan liga. Bukan Series. kompetisinya, ya buat Iya, iya. kompetisinya semoga sukses ya. Ya udah, Iya, thank you banget. ya gitu aja ya, dadah. Bye.